Di pertemuan kali ini saya akan mereview ya. Saya akan mereview ya, ini cukup banyak ya, tapi saya beberapa slide itu nanti akan saya tampilkan dengan cepat ya. Mungkin ada beberapa slide lain yang agak panjang. Ini pertemuan hari ini. Jadi judul kuliahnya itu tadi ya, sistem digital nirkabel ya. Slide ini pernah Anda dapatkan 15 minggu lalu ya, saya tampilkan. Ya kita maklum ya, kita semester ini full secara online, tapi kami dan Anda juga, kita semua berusaha sekuat tenaga menjalani perkuliahan dengan optimal. Jadi quotes ini diberikan oleh Shannon saya persisnya lupa tahun 1920-an atau 1930-an. Jadi cukup menarik kalimat dari Shannon ini terkait dengan masalah fundamental dari communication. Tentunya ini dari sudut pandang teknik ya, bukan dari sudut pandang ilmu komunikasi sosial. Bahwa kita ini targetnya dalam urusan communication, ya ini communication aja dulu, nanti kalau mau dikembangkan ke sensor dan lainnya bisa dianalogikan, adalah mereproduksi message pada suatu tempat dari tempat lain, ya, secara eksak atau secara aproksimasi. Jadi ada suatu message, ada suatu, ya, dibilangin zaman dulu tuh message, kabar, atau informasi, atau data lah katakanlah ya. Ada data di suatu tempat, misalnya data itu ada di laptop saya. Saya ingin mereproduksi di laptop Anda, ya, secara eksak atau secara approximately eksak, secara kira-kira. Jadi apa yang saya lakukan saat ini dengan bantuan slide ini muncul di laptop ibu bapak atau di handphone atau di komputer ya. Jadi independen juga di sini. Tetapi targetnya sama, terjadi reproduksi data ya secara eksak atau approximately eksak. Nah, yang kita lakukan tentu approximately ya. Jadi ibu bapak kan bisa lihat tuh di laptop ibu bapak, gambarnya rada blur mungkin ya, rada goyang ya, tidak sebagus yang di laptop saya nih. Di laptop saya tuh jelas banget gambarnya, tulisannya tajam ya. Itu ada foto closing the communication gap ya. Di laptop saya jelas sekali, di laptop Anda mungkin blur ya, mungkin nggak begitu kelihatan lagi gambar apa itu. Saya terangkan aja gambarnya ya. Nah, gambarnya ini ada dua orang ibu-ibu kayaknya ya, sama-sama di jendela yang terbuka ya, menghadap ke jalan raya ini. Nah, ini ibu yang satu yang ada di lantai atas itu memegang telepon zaman dulu ya, telepon yang nempel secara wired ya. Ternyata dia ingin berikan gagang teleponnya ke ibu-ibu yang satunya. Nah, ini namanya closing the communication gap ya. Ya, zaman dulu ini ketika kita hanya memiliki telepon rumah, katakanlah telepon wired itu yang terjadi itu seperti ini. Nah, jadi kita harus berikan alat komunikasinya itu dengan kondisi masih terikat oleh kabel ya. Dan saat ini pun kita masih gunakan, di kantor-kantor juga kita masih gunakan kok style komunikasi yang seperti ini. Dan saya ingat sekali ya, sampai dengan sekitar awal 1990 ya, itu nih masih seperti ini komunikasinya. Jadi kita nggak punya handphone di zaman itu. Rata-rata dari kita tuh nggak ada. Di Indonesia itu boomingnya sekitar tahun 1995 yang namanya GSM. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Shannon. Nah, tetapi di mata kuliah ini saya membatasi pembahasannya dengan wireless communication. Ya. Jadi tidak dengan wire. Jadi saya tidak bahas tentang telepon rumah, saya tidak bahas tentang katakanlah fiber optik. Ya. Saya bahas yang kaitannya bahwa transmisi ini berlangsung secara nirkabel, secara wireless, artinya media transmisinya itu udara. Ya. Secara umum udara. Ya mungkin nanti kalau menembus tembok dia akan lewat tembok, menembus air dia akan lewat air. Tapi secara umum komunikasi wireless yang ada di dunia ini, free space adalah media transmisi.
Nah, yang kedua, batasan yang akan saya lakukan, bahwa sinyal yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik, ya, bukan sinyal yang lain. Memang ada sinyal lain, ada sinyal akustik, ada sinyal yang lain, misalnya kalau Anda belajar wave, Anda belajar gelombang, ya dulu zaman dulu itu di SMP, SMA, atau di semester-semester awal kuliah S1, gelombang itu adalah sesuatu yang merambat, ya kita bilangnya. Sesuatu yang berubah tempatnya atau bentuknya dengan waktu dan dengan posisi. Jadi kalau Anda bicara wave, ada banyak wave. Nah, wave salah satunya itu akustik. Mungkin kalau Anda lihat itu ada orang lagi main tali, ya tali itu kalau kita gerakan membentuk pulse gitu, itu wave juga. Nah, tetapi saya di mata kuliah ini hanya akan membahas gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu sebetulnya kita udah sangat paham adanya arus dan tegangan, atau kalau bahasa lainnya kalau dia di udara, medan listrik, ya elektro, dan medan magnet, magnetik. Ya. Dan itu mempunyai karakter. Jadi Ibu Bapak harus paham di fisika itu masing-masing wave ada karakternya. Dia bisa merambat di udara, dia bisa terganggu di udara, dia bisa mengalami apapun juga. Nah, saya tidak ingin detail membahas fenomena itu, saya anggap sebagai given. Ya. Kita anggap ada di mata kuliah lain dibahas secara detail, tapi yang jelas di sini ada interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan udaranya. Dan itu harus kita perhatikan karena kita merancang sistem wireless digital. Oke. Nah, slide ini juga saya anggap sebagai given, ya. Saya anggap sebagai given, tapi akan saya ceritakan. Dalam melakukan proses komunikasi tadi secara wireless atau secara wired, ya. Ini secara umum dulu, bahwa transmisi data digital itu ditandai dengan kecepatan datanya. Jadi Shannon itu bilang terjadi pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain, itu Shannon bilang. Nah, itu data yang dikirimkan atau sesuatu yang bergerak tadi, entitas yang bergerak atau terkirim tadi, itu memiliki suatu besaran yang namanya data rate atau kecepatan datanya. Datanya muncul ya di tempat lain. Itu diukur dengan berapa bit per second. Ya, jadi kalau seandainya cepat ya, itu maka bitnya tinggi dalam 1 detik. Akan muncul bit dalam jumlah banyak dalam 1 detik. Paling rendah itu katakanlah 1 bit per second. Itu artinya ada 1010 dalam 1 detik. Ya, zaman sekarang bahkan sudah mulai ya. Itu kita ingin dengarnya gigabit per second. Jadi besar sekali. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya sebuah data di sebuah server yang besarnya 1 megabit, ya, Anda download dengan kecepatan 1 gigabit per second. Itu hanya 1 milisecond. Data itu muncul di tempat Anda dalam 1 milisecond. Ya. Jadi penting ini. Kecepatan data itu suatu besaran yang memang dikejar oleh orang banyak. Ya, itu satu poin. Nah, poin lain terkait dengan transmisi dari suatu tempat ke tempat lain adalah salurannya. Ya, jadi ada sesuatu yang bergerak tadi datanya, ada sesuatu yang kita namakan katakanlah infrastrukturnya, tempat dia lewat. Itu saya terjemahkan dari bahasa Inggris channel, ya, saluran. Jadi masuk logika orang Indonesia. Anda ingin ngirimin air dari katakanlah perusahaan air minum, ya PAM, menuju rumah kita. Yang bergerak apanya? Yang bergerak airnya. Tetapi dia harus melewati infrastrukturnya berupa pipingnya. Ya. Nah, piping ini penting. Channel ini penting. Supaya apa? Supaya yang bergerak tadi lewat situ. Nah, jadi channel ini suatu media transmisi tempat lewatnya berita atau data. Dan dia harus memenuhi syarat supaya bisa dilewati. Udara ini termasuk yang memenuhi syarat. Ya, nanti saya ada cerita lain berikutnya ya. Jadi wireless ini jadi kandidat yang sangat potensial. Dia bisa dilewati oleh sinyal yang tadi kita pilih, yaitu sinyal elektromagnetik, ya, dan bahkan dia
dia bisa dikatakan tidak terlalu mengganggu lah ya, kaitannya dengan atenuasi. Nah, jadi 2 poin tadi. Pertama data, kedua channel. Nah, yang ketiga hubungan dari keduanya adalah bahwa channel tadi harus memiliki suatu lebar tertentu. Nah, kalau di pipingnya pump itu tentu diameter atau penampang dari pipingnya. Ya. Kalau pipingnya cuma 1 senti persegi ya debit airnya nggak kencang. Tapi kalau dia besar, debit airnya bisa kita lewati kencang. Ya. Jadi ini make sense semuanya. Lebar pita, kita bilangnya, karena kita menggunakan saluran yang diukur dengan hertz, lebar pita yang tersedia harus menjamin data itu muat lewat channel. Nah, perhitungan sederhana mengatakan bahwa sebuah saluran dengan bandwidth 1 Hz bisa dilewati data dengan kecepatan 1 bps. Perhitungan dari mana? Ada di mata kuliah zaman dahulu kala. Ya, itu kaitannya dengan Nyquist, dengan segala macam. Ya, kita terima aja sebagai given. Secara konservatif, 1 Hz itu bisa dilewati dengan kecepatan 1 bps secara dasar. Oke, jadi kita ketemu dengan istilah bandwidth, available bandwidth. Semua komunikasi, baik wired ataupun wireless, perlu bandwidth. Karena di bandwidth itulah sebuah sinyal bisa action, ya bisa bereaksi, bisa naik turun secara cepat atau tidak. Nah, sekarang kita batasi untuk wireless. Ya, untuk wireless ada yang namanya spektrum elektromagnetika. Ya, saya umum aja katakan spektrum elektromagnetika. Itu dari paling rendah sampai paling tinggi, ini saya potong aja. Saya potong dari sekitar katakanlah ya beberapa puluh mungkin ya, beberapa ratus kilohertz sampai cukup tinggi ke sana ya. Jadi ini adalah frekuensi dalam hertz yang atas. Frekuensinya ini misalnya di sini nih 3 mega, ini 30 mega, ini 300 mega ya. 3 kali 10 pangkat 8 hertz. Berarti kalau saya hilangin 6 ya, jadi 10 pangkat 2 megahertz. Ini 300 megahertz. Ini 3 giga, ya 3 giga, ini 30 giga, ini 300 giga, dan selanjutnya. Ya, silakan nanti kalau mau dilihat. Dan di samping frekuensi, saya juga tampilkan di sini panjang gelombang. Ini mudah-mudahan masih kelihatan oleh Anda ya. Karena approximately, jadi mungkin di Anda agak blur. Jadi gampang aja bagaimana mendapatkan angka ini jika atas diberikan. Ya, tinggal Anda menghitung C dibagi F. C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Ya, mirip-mirip dengan angka ini nih. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu kecepatan cahaya. Anggap aja segitu. Tepatnya 2,99 sekian. Kita bulatkan jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu kecepatan cahaya. Kenapa pakai cahaya, Pak? Karena saya asumsikan ini di ruang hampa. Di udara kita. Ya, tidak di air, tidak di dalam kaca, tidak di dalam materi lain. Ya, saya asumsikan itu, maka gampang saja. Jadi kalau frekuensinya 3 kali 10 pangkat 8 Hz, maka 1 meter. Ya, ini gampang. Tarik 1 meter. Oh, jadi panjang gelombangnya kalau 300 MHz 1 meter. Ini berapa? 10 cm. Ini berapa? Ya, jadi lanjutin aja. Kalau ini 1 meter, maka kalau 3 giga 10 cm, 30 giga, dan selanjutnya. Ya. Jadi tinggal kita hitung aja. Ya, ini 1 cm, ini 1 mili, dan selanjutnya. Jadi panjang gelombang gampang dihitung. Nah, Anda juga lihat dari spektrum, dari slide yang saya tampilkan ini, ada berbagai macam penamaan. Ya, katakanlah, oh ini wilayahnya AM, ini wilayahnya FM, ini wilayahnya TV, FM broadcast, radio, ini wilayahnya microwave, ini millimeter wave, ini far infrared, ini visible light. Ya. Jadi sengaja saya tampilkan agak ke kanan ini karena saya ingin tunjukin adanya wilayah visible light. Karena ini aplikasi kita di pertemuan terakhir waktu itu tentang VLC. Ya. Nah, selain dari aplikasi di sini, hampir semua aplikasi yang kita bahas itu ada di sini. Yang di perkuliahan itu ada di sini. Ya, jadi betapa indahnya spektrum elektromagnetik ini yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa
Ternyata ada orang-orang pintar sebelum kita, dan dia manfaatkan itu. Dan kita mewariskan. Kita mewariskan apa yang mereka temui, tetapi kita juga ditodong apa warisan Anda buat generasi berikut. Ya minimal kita coba pelajari dulu. Kenapa saya tampilkan keduanya di sini? Ya karena memang inilah peluang kita. Jadi ibu bapak tadi punya istilah bandwidth, ya. Istilah bandwidth itu adalah channel. Dan channel-channel itu ibu bapak bisa letakkan di semua tempat ini. Jadi semua tempat ini secara teori bisa Anda letakkan. Saya bisa taruh di visible light, bisa. Saya bisa taruh di milimeter, bisa. Anda bisa di infrared, bisa. Anda semua bisa. Ya. Cuma nanti ada plus minus. Ya. Anda bisa meletakkan itu dengan bantuan modulasi. Saya ingin modulasikan Pak di frekuensi milimeter. Saya ingin modulasikan Pak di FM Pak di sini. Di sini. Itu namanya modulation. Yang memindahkan dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Jadi bisa Anda manfaatkan. Frekuensi yang selebar ini, ya, yang termanfaatkan saat ini secara optimal itu hanya sampai dengan 3 giga. Di atas itu kurang, ya. Nanti akan terus berkembang. Dan saya juga tampilkan di sini, ya nanti ada slide lainnya. Saya tampilkan di sini juga panjang gelombang dengan mudah, ya, dengan perhitungan C per F tadi. Kenapa saya tampilkan ini? Karena menarik, Ibu Bapak. Jadi ketika frekuensinya microwave ini sekitar di sini, ya. Itu komponennya itu nanti sekecil ini. Berapa ini Pak? Ini sekitar 10 cm. Ya, jadi angkanya itu akan kecil. Kalau Anda pakai di frekuensi rendah, ini di frekuensi katakanlah 30 mega, ya ukurannya 10 meter nanti. Dia tidak bisa lagi portable. Ya makanya handphone itu jangan pakai di 30 mega. Kalau 30 mega handphonenya gede-gede segini. Ya, pakailah di frekuensi. Nanti kalau frekuensi milimeter kan kecil, semua kan kecil. Ya. Nah ini. Ya, jadi frekuensi rentang yang umum kita pakai, ya ini sorry ya, tema teman-teman yang kemarin VLC nggak masuk di sini, nggak apa-apa ya. Ini saya tampilkan 300 mega sampai 300 giga. Itu berarti panjang gelombangnya antara 1 meter sampai 1 milimeter. 1 meter itu masih besar, ya oke lah. Ya, jadi GSM itu juga kan tidak 300, GSM itu 900, berarti sepertiganya. Ya, jadi kecil memang bendanya. Ini milimeter wave bahkan. Milimeter. Konsekuensinya pertama, penggunaan frekuensi tinggi berakibat pada dimensi komponen yang mengecil. Yang kedua, pada frekuensi tinggi tersedia bandwidth, banyak bandwidth yang belum terpakai. Ya, jadi tadi kita udah sepakat ya, bandwidth itu adalah media. Bandwidth itu disediakan oleh media untuk memungkinkan terjadinya pergerakan data. Maka dia jadi sesuatu yang wajib tersedia jika Anda ingin komunikasi. Terutama komunikasi wireless. Nah, pada frekuensi yang tinggi itu tersedia banyak, available. Yang belum terpakai, saya terjemahkan bahasanya ini belum terassign. Sudah terallocate, tapi belum terassign. Sudah tersedia untuk aplikasi ini nih, tapi belum terassign. Dan tersedia secara sangat lebar, ya. Istilahnya kalau Anda ingin bikin rumah itu, ya ada wilayah-wilayah di Indonesia yang masih kosong, belum penuh. Jangan di Jakarta Pusat udah penuh, jangan di Jakarta Selatan ya udah penuh. Di mana? Di Jonggol misalnya, itu masih kosong, ya, dan lebar, jadi Anda bisa pakai. Yang ketiga, path loss atau kerugian, sinyalnya drop, ya, itu akan secara signifikan ketika frekuensinya tinggi. Ada rumusnya ya, ada rumusnya. Jadi path loss itu berbanding terbalik dengan lambda. Jadi artinya kalau lambdanya panjang gelombangnya pendek, maka path loss-nya akan besar. Ya. Ini konsekuensi yang kita ambil dari fisika. Ya. Oke, ini adalah review saya. Ya, nanti tidak akan detail saya ceritakan, saya akan lompat-lompat secara cepat biar supaya Anda refresh aja. Yang pertama, saya review ada basic. Ya, ini basic yang saya pernah ceritakan dari mulai overview, perspektif, digital modulation, coding, dan MIMO. Kemudian ada poin atau part kedua tentang the systems. Dari mulai seluler sampai dengan visual light communication atau visible light communication. Ini Anda sudah seru membahas kemarin, ada banyak peluang ya, dari mulai peluang teknologi, peluang bisnis,
sampai dengan peluang regulasi, aturan main. Silakan, saya sangat happy jika nanti semester depan, bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi ada alumni Mercu Buana yang berkiprah, ya, berkiprah dan berkibar, ya, mungkin bikin perusahaan atau ikut perusahaan orang, tapi dengan kemampuan Anda bisa tunjukkan ada semacam pencapaian yang Anda bisa berikan buat negara ini. Nah, saya akan mulai secara satu persatu, tapi akan saya lakukan dengan cepat-cepat aja, ya. Ini wireless standar, ya, mobility versus dengan data rate, ya. Sorry, ini tidak lengkap mungkin ya, tapi di sini memang kelihatan dan nanti Anda akan terus challenge bahwa sekian banyak aplikasi tadi itu ada overlappingnya, ada tempat-tempat dia bersaingnya, ada tempat-tempat dia komplementer, saling melengkapi. Ya, tentunya nanti akan ada tempat-tempat kita, kenapa ini, kenapa bukan ini, ya ada semacam perdebatan, dan itu bagus. Ya. Perdebatan itu akan memunculkan nanti mudah-mudahan hasil yang lebih baik dibandingkan kalau kita sudah pastikan dari awal. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang memang diciptakan, ya data rate-nya itu lambat, ada yang data rate-nya tinggi. Ya, nanti 5G akan kemari dia. Oke. Kemudian terkait dengan the range, jangkauannya. Ada aplikasi-aplikasi yang memang jangkauannya nggak mau jauh-jauh amat. Ini kita bilangnya short range, ya. Ada personal area networks, PAN, bahkan ada body area networks, BAN, ya. Nanti silahkan dipilih. Atau mau yang rada lebar, ya, dari mulai local area network sampai wide area network. Silakan nanti di compare, di combine. Di Indonesia seperti apa? Ya, tentu beda dengan di Singapura. Jadi kita juga harus melihat ke arah situ. Nah, kemudian channelnya, bahwa radio channel itu mengalami multipath. Nah, ini yang menarik. Jadi akan banyak sekali nanti konsekuensi logis dari ini, yang nanti akan terkait langsung proses perancangannya. Ini secara teknis, secara keilmuan, secara teknologi, yang tentunya seorang katakanlah seorang direktur pun ya harus tahu ada masalah ini, sehingga dia nanti akan empati sama insinyurnya. Insinyurnya itu pusing gitu ngadepi masalah-masalah lapangan, ya. Kalau dia nggak tahu, mungkin dia hanya anggap remeh, ya. Jadi ada semacam hambatan-hambatan yang harus kita lewati, ya. Bagi seorang insinyur, problem ini adalah makanan kita. Ya, kita akan bergembira ketika ada masalah, ya, karena kita akan dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau sistem itu jalan-jalan saja tidak ada masalah, kita akan diberhentikan oleh perusahaannya. Jadi ini adalah makanan kita, mainan kita. Kita merancang, kita akan memperbaiki. Nah, karena channelnya itu sangat tidak bersahabat, maka kita harus siapkan. Ya, ini kan secara gampang aja ya, model sederhana ya, model sederhana dari sebuah sistem komunikasi. Ada pemancar, di pemancar ini sumbernya akan ada berita, akan kita kirimkan lewat channel dan akan diterima. Ya. Nah, ternyata di sini ada pengganggu, ada noise, ada peredaman, ada interference dan sebagainya. Maka kita harus perbaiki sistem kita. Pemancar dan penerima kita harus kita sesuaikan sama apa yang akan terjadi nanti. Ya. Jadi di sini cukup keren sekali, kita prepare. Ya, jangan kita diamkan itu data babak belur dihajar sama interference, sama noise dan sebagainya. Kita siapkan. Maka muncullah berbagai macam di sini. Ada modulator, ya, ada channel coder, channel coding, ada source coding, ya. Nanti di sini ada kembaliannya, dibalikin lagi supaya data ini sama dengan data atas. Kalau bisa exactly the same. Kalau nggak bisa, ya similar aja lah. Approximately aja lah. Nanti ada besaran penting yang namanya bear, ya. Bear itu akan nyelamatin kita, akan menyelamatkan muka kita, ya, bahwa yang kita bikin tidak jelek-jelek amat. Oke, kita lihat ya modulasi, ya saya udah bahas ini, jadi saya singkat-singkat aja. Di modulasi itu ada dua performance penting yang kita bahas. Pertama, bandwidth versus data rate. Nah, ini kalau orang nggak ngerti bandwidth data rate apa, dia sama nih Pak, beda. Bandwidth itu adalah kapasitasnya, peluang kita, ya. Peluang kita ini bisa kita manfaatkan nggak menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual, yaitu data rate atau throughput. Ini yang kita jual.
Ini yang kita janjikan ke customer ya, yang mungkin ke bos kita juga. Data rate segini nih Pak, sekian Mbps nih Pak, gitu. Modalnya apa? Modalnya hertz yang kita beli. Itu yang kita dapati. Penampang besar itu sejauh mana kita bisa optimalkan menjadi sebuah debit data yang tinggi. Yang kedua, performansinya adalah the effect of noise, ya. Bear versus SNR, ya. Kita udah tahu ini bear ini yang tadi saya bilang yang akan menyelamatkan muka kita. Inilah yang akan kita bilang aman kok. Errornya itu acceptable kok, bisa kita terima, nggak gede-gede amat. Nah, ini modal kita nih SNR. SNR-nya berapa besar yang kita bisa investasikan? Atau sudah drop seberapa? Beberapa tipe modulasi yang saya bahas waktu itu ASK, PSK, FSK, dan QAM, ya. Ini beberapa istilah itu. Nah, ini ada 1-2 hal yang saya coba ingatkan ke Anda, bahwa pada sebuah modulasi analog, ya, inputannya itu sinyal analog. Pada sebuah sistem modulasi digital, inputannya itu sinyal digital. Dia bedanya di situ. Tetapi output dari kedua modulasi itu sama, yaitu analog signal. Ya. Nah, cuma ada kelebihannya di sini nih, digital modulation, terutama yang higher order, ya, nanti akan saya tunjukkan secara singkat, bisa menaikkan data rate, bisa mengoptimalkan BPS ini. Yang tadinya 1 Hz 1 BPS menjadi 1 Hz menjadi 10 BPS, 100 BPS. Wah, tak kapan itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya, ya. Jadi yang tadi saya katakan ada yang namanya modulasi digital ordo paling dasar, rendah, itu ditandai dengan istilah binary, ya. Ini untuk kasus phase shift keying binary PSK atau 2 PSK yang terdiri dari 2 titik, 2 konstelasi, 2 kemungkinan. Jadi kalau Anda ingin ngirim sinyal berita, informasi, data, itu harus ada perubahan sehingga orang mendetek, ya. Contoh komunikasi yang sederhana itu Morse, kode Morse. Ya, kode apa? Titik strip. Kalau semua titik aja dikirim itu bukan berita. Itu suatu yang sifatnya membosankan. Tapi kalau Anda kirim titik strip, nah itu ada beritanya. Jadi harus minimal 2 kemungkinan. Nah, ini kita bilangnya 1 bit per simbol. Kalau tidak 0, 1 katakanlah, ya. Terserah 0 yang mana, 1 yang mana. Ini artinya per titik ini, per simbol ini 1 bit. Oke. Tetapi kalau Anda lompat ke higher order modulation, misalnya 4 PSK, maka Anda mempunyai 4 titik di sini. Nah, 4 titik ini berarti 2 bit. Dari mulai 00, 01, 10, dan 11. Ya. Maka kita di sini 2 bit per simbol. Artinya kita bisa memanfaatkan setiap simbol itu untuk mengirimkan 2 bit. Ini yang saya bilang tadi, mengefisiensikan. 8 PSK, ya. Juga tambah baik di sini, ada 3 bit per simbol. Artinya Anda dalam 1 titik ini, ya sama. Titik ini sama titik ini sama semua. Dengan titik yang di atas sama. Ini hanya sekedar sebuah amplitudo dan sebuah fasa. Ya, di sini ini fasanya 0 derajat. Amplitudonya berapa? Katakanlah 1 volt. Nah, di sini nih amplitudonya 1 volt. Terus fasanya berapa? 45 derajat. Tapi di 2 bit. Yang ini gimana nih? Oh, yang ini nih 30 derajat di fasanya nih. Ini 60 derajat. Ya, kurang lebih lah kira-kira, ya. Amplitudenya 1 volt. Jadi sama, semua titik ini semua sama. Dari mulai atas, Anda mau tambahin di bawah ini 16 PSK sama. Ya, jadi kita justru memanfaatkan itu. Nah, tetapi apa efeknya? Efeknya itu gambar ini, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, pada aplikasi-aplikasi higher order, itu titiknya makin berdekatan satu dengan lain. Ini dia tidak terlalu berdekatan, tapi ini berdekatan, lebih dekat ini. Kalau ini kan jaraknya katakanlah diameternya, ya. Jadi artinya dari sini ke sini nih jaraknya nih. Tapi sekarang dia berdekatan. Nah, ini lebih berdekatan lagi nih. Lebih berdekatan. Jadi pada higher order, konstelasi ini saling berdekatan. Artinya apa? Kalau ada noise itu sifatnya titik ini akan digeser ke kiri, kanan, atas, bawah, ya, akan digeser. Makin besar noise-nya, makin gesernya makin jauh. Jadi artinya
makin berdekatan dia akan makin rentan terhadap gangguan noise. Nah, kalau dia terjadi gangguannya besar, harusnya titiknya ada di sini, dia pindah agak ke atas. Maka dalam proses pendeteksian di receiver terjadi error. Ya, artinya bit error rate-nya naik. Ya. Nah, ini simulasi ini. Diukur juga bisa, ada alat untuk mengukur itu, spectrum analyzer ya, signal analyzer mungkin. Nah, gambar atas ini rekapnya. Jadi rekap ini keren sekali, Anda dengan bantuan satu gambar ini Anda bisa melakukan assessment. Ya, ini BER versus SNR. Ya, ini BER versus EB per E0. Anggap aja SNR, ini ada faktor pengalinya. Jadi kelihatan dengan jelas sekali gambar ini, ya, gambar ini nih, gambar ini. Jadi jelas sekali, katakanlah saya geser atau kalau dari ikutin logika yang ini ya, ikutin logika ini BPSK, kemudian geser ke kanan terus ya. Jadi makin tinggi ordo modulasinya, kurva saya akan makin geser ke kanan. Artinya untuk mendapatkan BER yang sama, saya harus menginvestasikan SNR yang lebih tinggi. Saya harus jauhkan itu, titik-titik itu supaya BER-nya sama. Ya, jadi kalau Anda ingin higher order-nya itu jalan dengan BER yang mumpuni, power-nya harus tinggi. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan ketika Anda melakukan komunikasi dengan laptop, dengan access point, ketika Anda sinyalnya bagus, excellent, download-nya cepat. Ketika sinyal Anda drop, kurang begitu bagus, atau Anda menjauh dari access point, download Anda lambat. Kenapa demikian? Karena access point kita, atau laptop kita, itu memiliki adaptive modulation. Dia bisa mendetek, oh kalau sinyalnya bagus, saya akan hajar dengan modulasi tingkat tinggi. Tapi begitu sinyalnya drop, saya nggak berani kemari. Karena kalau kemari BER-nya tinggi, percuma. Saya kirim barang, barangnya rusak semua. Ya, saya akan turunkan modulasinya ke modulasi yang terendah kalau perlu. Kalau sinyalnya masih jelek, ya sorry, yang terendah pun tidak sanggup, artinya tidak ada proses komunikasi. Ya, Anda tidak bisa berhubungan dengan internet. Saya lanjut ya. Nah, ini perbandingan antara PSK dengan QAM. Kenapa QAM saya ini kan? Karena QAM ini yang jadi prominent nih sekarang ini. QAM disebut di mana-mana, QAM disebut di seluler, QAM disebut di WiFi, QAM disebut di mana-mana. Kenapa? Karena QAM dianggap lebih memiliki power saving dibandingkan PSK. Ya, power savingnya lumayan tinggi ini. Ini baru kesebut ini 256 QAM. Ya, di WiFi versi ke-7 itu sampai 4.000-an. Ya, betapa besar itu manfaatnya. Dan pasti nanti power savingnya lebih tinggi kalau Anda bandingkan dengan PSK. Ya. Apa itu QAM? QAM ini memanfaatkan wilayah di dalam lingkaran. Ya, saya pernah membahas itu. Kalau PSK ini kan di lingkarannya aja nih. Kosong ini, sayang ini. Ya, manfaatkanlah. Ya. Jadi manusia itu, Pak Engineer itu makin pinter dari tahun ke tahun, maka dia usulkan sehingga ada manfaatnya. Oke, saya lanjut dengan coding. Ya. Nah, juga singkat aja saya cerita, source coding adalah teknik kompresi data. Kenapa kita perlu kompresi? Ya karena kalau datanya itu tidak kita kompres, ya tidak kita kecilkan, terlalu besar. Channelnya nggak masuk, channelnya nggak sanggup. Anda ingin ngirim data dalam ukuran sekian BPS, Pak. Channelnya nggak sanggup. Channelnya hanya sanggup misalnya cuma ya katakanlah untuk ngirim sinyal PCM ini yang masih mentah. Ini kita butuh 64 kbps. Channel yang bisa melalui kecepatan 64 kbps. Padahal beberapa aplikasi dulu GSM hanya sanggup 16. Kalau Anda paksakan, terjadi buffering nanti. Kita ngomongnya sekarang, dengarnya beberapa menit kemudian. Beberapa detik kemudian, terlalu malah mungkin nggak sanggup sistemnya. Maka kita harus kecilkan. Ada beberapa teknik ya. Ada misalnya menggunakan vocoder ya, untuk seluler itu vocoder. Kemudian untuk gambar ada JPEG ya. Ini ada teorinya nih, kalau mau serius nanti ada discrete cosine transform ya. Kemudian ada JPEG 2000 ya, based on wavelet transform, ada cara-caranya. Kemudian video coding juga ya. Kalau gambar ke video itu kan sebenarnya gampang aja.
Video adalah gambar yang ditampilkan sekian puluh kali dalam 1 detik. Jadi kalau Anda jago sudah dalam mengcoding gambar, mengcoding video tambahannya cuma temporal correlation, ya, dalam tanda kutip cuma. Ada berbagai macam jenis ini, ada dengan standar-standarnya. Yang terbaru itu high efficiency video coding dan versatile video coding, ya. Ini juga semua ada banyak matematiknya, ya kalau mau take a look aja saya rasa juga tidak salah. Kemudian lanjutnya channel coding, ya. Channel coding juga ini singkat sekali, ada beberapa teknik, ya. Yang termudah itu yang pernah saya tampilkan, triple repetition. Nah, triple repetition itu masuk ke dalam block quotes. Block quotes ini contohnya linear code, itu yang saya bahas kemarin. Dengan bantuan triple repetition tadi, saya bisa mendetek adanya kesalahan. Jadi walaupun tadi bear-nya muncul, Anda bisa mendetek dan Anda bisa mengkoreksi kalau Anda menggunakan channel coding. Forward Error Correction, FEC. Ya, Anda bisa mendetek dan Anda bahkan bisa mengkoreksi pada kasus-kasus tertentu. Ada juga tipe cyclic, ya, contohnya itu Reed-Solomon dan BCH. Kemudian ada juga versi kedua, jenis kedua yang besar ini, convolutional codes. Jadi gambarnya begini, Ibu Bapak. Tadi ketika kita punya gambar dimodulasi, ada gambar ini kan. Gambar ini itu bear, ya, bear versus SNR. Gambarnya begini semua. Nah, dengan bantuan channel coding Anda bisa menekuk lagi dia. Jadi kita akan tekuk terus ke kiri. Kita akan tekuk terus ke kiri. Karena cost-nya tuh kita akan kecilkan. Karena SNR ini cost kita. Sedangkan target kita itu bear yang rendah. Jadi kita ingin makin ke kiri kan kalau bisa. Kalau bisa. Ini kan ada theoretical limit, ya. Ada kata-kata theoretical limit. Ya, ini masih jauh dari theoretical limit. Dan theoretical limit ini pun ya kalau saya sebagai insinyur berpendapat, inilah limit yang kita tahu sekarang. Jangan-jangan limit yang sebenarnya masih di sini. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, oke. Itu channel coding. Kemudian lanjut MIMO. Ya, MIMO juga ada beberapa slide aja. Multiple input, multiple output. Ngapain sih kita di sini? Kita ingin meningkatkan throughput. Itu target kita. Jadi ada beberapa target sebetulnya, ya. Ada beberapa quality of service, ya. Ada beberapa KPI yang dikejar insinyur telekomunikasi atau insinyur information technology saat ini. Dari mulai coverage, kemudian quality, dan capacity. Ya, ini saya bicaranya capacity, tapi tentunya capacity yang juga dikawal oleh quality. Ya. Jadi dengan bantuan MIMO, Anda bisa meningkatkan throughput dengan dalam tanda kutip hanya menambahkan antena. Anda tidak perlu menambahkan bandwidth. Ya. Jadi teori dasar itu kan nambahkan bandwidth. Tetapi kita berhasil ngakalin dengan bantuan higher order modulation, Anda bisa tinggikan throughput. Jadi dengan QAM Anda bisa tinggikan. Nah, ini dengan bantuan multiple antennas Anda bisa meningkatkan throughput. Gimana caranya? MIMO, ya. Jadi nanti Anda bisa data ini paralel Anda kirimkan, ya, seperti yang ditampilkan di gambar ini. Anda bisa mengirimkan dengan bantuan, ya, bantuan katakanlah 3 antena pemancar, 3 antena penerima. Seolah-olah ini ada 3 channel yang paralel. Caranya gimana? Secara matematik, ya, sekali lagi ini saya ingatkan, ada istilah dalam matematik itu, kita pinjem. Orang matematik itu sudah berusaha ratusan tahun kerja keras, kadang-kadang juga nggak jelas mereka ngerjain apa gitu, tapi mereka dengan keuletannya berhasil menemukan teori-teori dasar. Yang ternyata manfaatnya, ya, kita tingkatkan itu. Dari ilmu dasar menjadi ilmu aplikasi. Ilmu yang bisa kita kembangkan buat kemanusiaan. Jadi singular value decomposition ini kata penting. Kalau Anda belajar machine learning ketemu lagi sama dia. Anda belajar tentang data science ketemu lagi sama ini istilah yang kita temui dari teori matrix, ya, dari aljabar linear kita bilangnya. Nah, apa yang dilakukan oleh singular value decomposition mirip-mirip dengan gambar ini. Jadi kita ingin dari yang tadinya ke semua arah menjadi seolah-olah satu arah saja atau terdiagonalisasi, ya, terdiagonalisasi. Ini ada ininya, ada mathematics-nya, ya. Intinya Anda harus menambahkan sebuah kotak yang namanya space time coding di pemancar dan Anda tambahkan sebuah kotak lain yang namanya space time decoding di penerima. Yang itu kita bisa rancang, yang itu kita bisa ketahui dengan apa? Dengan pengukuran channel, ya.
channel nanti kita ukur dulu, nanti kita akan kirim ke prosesor ini, sesuaikan channelnya dengan Anda. Sehingga nanti seolah-olah seperti paralel dikirimkan, sehingga Anda bisa meningkatkan secara teoritis. Yang tadinya throughput-nya katakanlah 1 Mbps, gara-gara Anda punya 3 antena menjadi 3 kalinya. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Nah, itu tadi teori-teori. Nah, sekarang saya masuk ke sistem-sistem. Mudah-mudahan ini juga cepat aja karena ada 10 sistem yang akan saya singgung. Yang pertama, cellular system, ya. Nah, ini gambar ini saya ambil baru beberapa hari lalu, jadi terjadi kenaikan yang luar biasa. Saya pernah menampilkan ke Anda beberapa tahun lalu, data beberapa tahun lalu, yang mungkin slide berikutnya ya. Nah, ini yang kondisi aktual yang saya ambil dari GSMA, ya. Nanti Anda bisa lihat juga, itu data ini data terbuka, dan tujuannya juga saya rasa sangat bagus ya. Bahwa di saat ini itu sudah terjadi share ya yang cukup besar. Ini 5G diluncurkan 2018 ya. Ketika diluncurkan di sini ya 5G udah mulai naik ya, dan mulai naik, saya nggak tahu persisnya, mungkin angkanya juga masih belum terlalu tinggi. Nanti 5 tahun lagi 5G itu udah lebih banyak dari 2G. Ya. Ini apa namanya, prediksi yang dilakukan oleh GSMA ya. Kalau saat ini kan masih banyak ini, masih walaupun sudah kalah dengan 4G ya, tapi masih menang dari 3G. 3G ini berkembang nggak mau, mati juga nggak mau nih 3G ini. Ya, tapi anyway, jangan kita celak juga karena dia bridging kita juga ya, bridging kita menuju 4G. Jadi nanti akan ada satu masa, katakanlah 2025 3G tetap segini, 4G ya katakanlah sepertinya 4G ini juga saturasi di sini, 5G akan naik. Ya mungkin nanti 2G hilang, who knows ya. Di beberapa tempat katanya sudah di shutdown. Jadi inilah yang akan kita lihat nanti 5 tahun atau mungkin 10 tahun lagi. Ya ini datanya mesti saya koreksi ya. Angka saat ini itu udah menembus 5 ya. Ini masih 4,3 miliar pengguna. Ini prediksi nih, sebenarnya prediksi, tapi faktanya sekarang udah di atas 5 ya. Jadi prediksinya masih sangat pesimis mungkin waktu itu. Kalau kita optimis akan lebih tinggi. Ya, jadi sekali lagi Asia Pasifik is the center of gravity ya. Negara-negara lain, wilayah-wilayah lain yang kita anggap hebat, North Amerika cuma segini kok. Kecil sekali nih. Eropa segini doang. Ya, Eropa itu kan Eropa Barat dan Eropa Timur ya, udah digabung. Kalau cuma Eropa Barat saya rasa jauh lebih kecil dari North America mungkin ya. Asia Pasifik ini ya cukup besar, kurang lebih setengah dari seluruh total di dunia. Nah, ini slide baru yang saya tampilkan ya. The 5G commercial era ya sampai dengan 2020 itu sudah ada 48 negara ya. Kayaknya nih kalau dilihat nih Filipina udah nih, dari gambar ini Filipina udah. Saya nggak tahu nih Singapura terlalu kecil nggak kelihatan. Jadi sudah ada beberapa negara penting yang mungkin katakanlah kayak Rusia, yang mungkin tidak seluruh Rusia sudah 5G. Mungkin Rusianya aja jadi dimerahin semua. Ya, juga daerah-daerah sini masa 5G ya. Who knows ya. Intinya sudah dijalankan dan kita tinggal lihat gimana implementasi di negara tercinta ini ya, 5G. Oke. Nah, ini basicnya saya singkat aja mungkin bagi yang belum tahu. Sistem seluler itu membagi negara atau wilayah berdasarkan sel, dan di setiap sel ini akan didirikan BTS ya. Nanti sel-sel ini akan makin mengecil ya. Konsep small cell itu yang pernah saya ceritakan, nanti akan saya singgung lagi. Jadi di setiap sel itu ada yang bertanggung jawab untuk komunikasi di sana ya, yang namanya BTS atau access point. Ya, ini kemudian dari situlah dia akan menuju ke backbone-nya, ke core network-nya. Dan disinilah yang sebetulnya tantangan menariknya, karena datanya semua ngumpul di sini. Data yang harus didukung oleh sistem infrastruktur yang kuat. Ya, ini GSM yang di awal itu, kemudian terus berkembang. Ini ada perkembangan dari 3GPP. Ya, ini kebetulan cuma sampai LTE aja di sini. Targetnya itu download LTE Advanced 1 gigabit per second, uploadnya 500 Mbps.
Ya, dan ada beberapa istilah lain di sini BPS per hertz yang tadi saya singgung dengan modulasi dan dengan MIMO. Jadi ada 2 poin itu yang penting ya. Modulation ya, modulation ini sangat penting dan MIMO juga sangat penting. Juga ada istilah lain carrier aggregation. Carrier aggregation itu juga dipakai di banyak aplikasi bukan cuma seluler, nanti saya singgung juga di WLAN. Carrier aggregation itu ada beberapa carrier ya, baik wilayahnya terpisah atau dempetan itu digabung jadi satu ya. Katakanlah 2 uplink carrier digabung jadi satu, 3 downlink carrier digabung jadi satu sehingga bisa cepat ya. Ini yang tadi saya singgung small cell itu akan mendukung modulasi tingkat tinggi ya karena SNR-nya masih mumpuni. Ini 256 QAM ya, dan aplikasi lainnya. Ya ini ya carrier aggregation jadi digabung ya. Udah dikerjakan, Samsung juga udah aplikasikan dan it works. Kemudian nanti ke depannya ada banyak temuan-temuan yang akan kita alami ya, perkembangan teknologi dari mulai juga modulasi ya, modulasi juga terus berkembang, coding juga terus berkembang, OFDM, kemudian di sini ada millimeter wave ya, dia akan saya singgung juga, dan ada juga massive MIMO ya. Ada juga istilah lain yang namanya IRS, Intelligent Reflecting Surface. Itu juga jadi 1-2 terobosan yang ujung-ujungnya ya pertama untuk mengoptimalkan komunikasi, yang kedua tentunya untuk mengimprovisasi pemikiran-pemikiran para ilmuwan supaya bisa bermanfaat. Nah, kemudian WLAN yang terbaru itu dia versi 7, Wi-Fi versi 7. Ini ada ini nanti kalau Anda iseng Anda bisa lihat, saya ambil dari jurnal ini. Jurnal-jurnal dari majalah IEEE Communication Surveys and Tutorials. Ya, ini ngajarin kita banyak hal. Isinya itu kalau nggak survei tutorial. Dan dia juga satu paper itu kadang-kadang 40 halaman, 60 halaman. Cukup kita buat katakanlah sebulanan penuh kita bisa baca ya. Ini ada salah satu publikasi yang sangat baru tahun 2020 quarter terakhir ya. Mungkin beberapa minggu lalu terbitnya, saya ambil di sini. Jadi WLAN itu terus berkembang Bapak. Ada istilahnya extremely high throughput EHT. Targetnya up to 30 gigabit per second Wi-Fi ya. Ada beberapa perkembangan terutama di V layer dan di MAC layer. Ya, ini menarik sekali. Perkembangan itu saya cuma singkat aja cerita, ini di V layer. Jadi ada new bandwidth mode, bahkan ada new frekuensi ya, 2,4, 5 giga dan 6 giga bands, dan menggunakan channel aggregation tadi yang saya singgung ya. Ada sampai 320 itu didapat dari 160 plus 160 MHz, 240 terus 160 plus 80. Saya nggak tahu persis ini, kayaknya di beberapa wilayah bands ini ya. Ini ada referensinya dari jurnal tadi, bisa Anda lihat kalau tertarik. Modulation level ini yang tadi saya singgung sangat hebat. 4.096 QAM, 2 pangkat berapa itu ya? Tinggal Anda lihat itu 2 pangkatnya. Nah, pangkatnya itulah yang bilang efisiensi dari penggunaan bandwidth tadi ya. Bisa kita bayangkan ini QAM seperti ini. Ya, jadi di setiap kuadran itu ada 1024 titik. Ya, tinggal difikirkan itu. Kita jangan mikirkan ininya, elektroniknya itu kayaknya harus jadilah. Elektroniknya urusan negara-negara maju. Kita biasanya hanya makai aja. Multiple resource unitnya juga ya, ada beberapa. Kemudian preamble ya, mungkin teman-teman yang paham tentang codingnya, di setiap data itu ada preamble-nya untuk apa, synchronization, channel estimation dan lain sebagainya. Ya, kemudian berikutnya aplikasi millimeter wave, millimeter technology ya. Ini sorry ya, mungkin agak crowded gambarnya. Ini menggambarkan potongan dari spektrum elektromagnetik yang tadi saya tampilkan, terutama kaitannya ingin menekankan ke millimeter wave ya. Millimeter wave yang sering disinggung itu 28 giga, 26 giga, 37 giga, 39 giga, ini sering kali disebut. Dan ini juga mungkin kalau mau iseng-iseng lihat nanti di beberapa alamat internet juga banyak ya, ada 50 license, ada 60 GHz unlicensed, ada 70-80 minimal license. Apa ini? Ya, tinggal dilihat ya. Ini juga sudah mulai dipakai. Intinya memang banyak sekali ini peluang-peluang kita di frekuensi-frekuensi ini ya. Nah, ini yang ada sekarang untuk banyak sekali aplikasi seluler di sini, tipis-tipis. Di sini lebar-lebar karena target kedepannya itu ya kalau perlu
beberapa gigabit per second. Nah, ini kelebihan dari millimeter wave. Ini antena yang dibuat oleh salah satu mahasiswa kita. Ini ibu jari saya ya, jadi bukan ibu jari raksasa, ibu jari saya. Bisa Anda bayangkan antenanya ini 3x3 ya, array. Jadi kelebihan dari millimeter wave itu Anda bisa menciptakan nanti arrays ya, arrays are possible, high gain atau MIMO system. Ini target dengan bantuan millimeter wave. Jadi kita mengharapkan tentunya yang pertama bandwidth-nya makin lebar sehingga throughput-nya luar biasa. Densification ini lebih ke arah densification itu tempat yang kecil ya, short range. Spektrum efisiensi dengan menggunakan MIMO ataupun dengan modulasi lainnya. Jadi capacity-nya itu bisa naik sampai sekian puluh kali, sekian ribu kali. Oke. Nah, karakteristik dari millimeter wave itu lossy, blocking, dan ultra. Nah, ini yang lossy pernah saya tampilkan juga ke Anda ya. Ada beberapa peak yang nanti peak ini jangan kita anggap jelek. Justru ketika peak ini dia akan menjadi potensi aplikasinya short range tanpa interference yang berarti. Ya. Kalau Anda mau jarak jauh ya pakai yang ini, yang di rendah ini. Kalau jarak dekat, ya, dan juga ada beberapa tempat nanti. Nah, ini juga ya, blocking tadi yang saya tampilkan, millimeter wave mempunyai kekurangan atau mungkin kelebihan di situ. Blocking. Kita lanjut ya. Nah, ultra wideband yang berikutnya, ini ingin nyinggung aja saya. Jadi ultra wideband communication itu ultra wideband, ultra wide spectrum ya. Ini spektrum yang dipakai itu lebar sekali. Ini potensi masalah memang nanti kita singgung. Yang biasa itu kayak gini. Yang biasa itu ya wideband aja lah katakanlah, atau narrow band ya, hanya beberapa megahertz, hanya beberapa puluh megahertz. Kalau ini bisa sampai beberapa giga. Nah, frekuensi domain gambarnya begini ya, time domain begini. Jadi ketika Anda gunakan narrow band ya modulasinya begini. Tapi kalau ultra wideband pulse ya seperti ini. Ya, udah pernah saya tampilkan. Jadi kita bisa membentuk pulse itu dan menciptakan kalau ditampilkan di spectrum analyzer seperti ini. Tetapi supaya tidak mengganggu, maka dibuatlah masking, baik oleh FCC ataupun oleh ETSI. Jangan sampai masking ini dilewati. Semua spektrum yang diciptakan oleh alat ultra wideband harus berada di garis merah ini kalau mau comply di Eropa. Harus berada di bawah garis biru ini kalau mau comply di Amerika. Ya, silakan Anda pilih nanti. Yang berikutnya adalah RFID, Radio Frequency Identification. Ini big picture dari identification. Mengidentifikasi adalah sesuatu kebutuhan penting. Ya, kita sebagai manusia gampang aja mengidentifikasi benda, barang, orang, gampang aja. Tapi ketika kita suruh komputer mengidentifikasi itu nggak terlalu mudah. Kita pernah ngalami waktu itu dengan credit card with magnetic strip, OCR. Ya, kalau Anda tanda tangan itu dicek, itu nanti orang bank akan mengecek secara OCR, ada juga smart card ya, ada juga dengan biometri dengan apa yang kita bawa di diri kita baik finger ataupun iris dan lain sebagainya. Barcode ini cukup dominan, barcode ini luar biasa penetrasinya, murah meriah. Tapi ya sudah mulai bermasalah. Anda kalau mau login WhatsApp di laptop juga ada barcode-nya. Barcode yang 2 dimensi seperti ini ya, QR barcode. Nah, RFID ini memanfaatkan teknologi wireless untuk melakukan auto identification ya, menggunakan radio. Ya, jadi dia bagian dari big picture dari wireless communication juga. Nah, RFID itu prinsipnya begini, gampang aja prinsipnya. Ada barang yang kita tempelkan dengan tag. Ya, tag itu adalah atau transponder itu tag ya, yang kita tempelkan, yang kita simpen, kita umpetin juga bisa ya, karena dia tidak seperti barcode. Kalau barcode itu harus kelihatan. Kalau tag itu bisa kita hidden ya. Karena dia komunikasinya via radio, tapi hidden-nya tidak boleh dengan metal, tidak boleh ketutup metal atau sesuatu yang bisa menghambat radio, gelombang radio. Nah, kemudian ada reader-nya, ada penginterogasinya, ada yang nanyanya. Nah, reader ini biasanya tuh nanya siap waktu beacon ya. Nah, dia dalam nanya ini ya mengirimkan energi dan clock. Jika di sekitar wilayah itu ada di interrogation zone-nya ada tag, maka tag itu akan nyaut. Nah, disinilah ada proses
pengiriman data, dan data itu akan di-combine, akan di-compare dengan database sehingga ketahuan bahwa tag itu nempel di sebuah spidol misalnya, nempel di sebuah komputer, nempel di sebuah mobil mungkin, atau nempel di sebuah atau di seekor binatang. Atau mungkin kalau RFID tag-nya kita implan di manusia, seorang manusia ya. Jadi tujuannya mengidentifikasi baik barang, hewan ataupun manusia secara radio frekuensi. Dan dia memiliki kelebihan lebih cepat ya. Sorry saya nggak tampilkan di sini tabelnya. Aplikasi berikutnya Bluetooth, ya ini biasa ya Bluetooth. Kita hadapi ada beberapa data di sini, frekuensinya, kecepatannya dan sebagainya. Aplikasi berikutnya WSN, Wireless Sensor Networks atau Zigbee ya. Ini di wilayah AP-nya di sini application, ini wilayah MAC sama V-nya kurang lebih sama dengan short range karena memang Zigbee atau WSN itu jarak dekat. Kelebihannya dibandingkan beberapa aplikasi lain, ya di sini saya highlights, battery life-nya itu bisa sampai katakanlah 3 tahun. Ya, itu teorinya kalau benar di desainnya. Kadang-kadang kalau kita rancang sendiri di lab, baru 3 hari udah habis baterainya. Kelebihan lainnya adalah network size-nya itu bisa sampai kita bilangnya tak terhingga, ya sangat banyak, ya bisa sampai ribuan, puluhan ribu. Tetapi pada prakteknya bukan prakteknya, pada banyak sekali pengetesan, testbed itu jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya beberapa ratus saja. Tapi silakan bisa dikembangkan terus. Dia tidak mau data rate-nya tinggi, ya memang yang dikirim itu cuma sekedar data-data singkat atau pengendali. Ya. Ini aplikasi dari Zigbee, ada beberapa aplikasi mungkin saya bisa lihat satu persatu. Ini aplikasinya bisa di building automation, ada di residential light commercial control, industrial control, ada di beberapa ini consumer electronics ya, atau personal healthcare ya, saya rasa cukup indah ini karena zaman sekarang kita juga ingin ya urusan dengan kesehatan didukung oleh teknologi. Ini aplikasi lainnya, ini aplikasi militer mungkin ya di beberapa tempat tidak selalu harus manusia, tapi bisa berupa sensor-sensor yang saling terkoneksi, nanti ada data gatheringnya entah di mana, sehingga data-data itu bisa dimanfaatkan. Ini juga aplikasi lain ya, mungkin ada di perkotaan ya, ada beberapa pendeteksi atau mungkin kita taruh bisa kita taruh di katakanlah di kebun sawit atau di ladang-ladang gitu ya, di sawah, untuk mendeteksi 1-2 hal yang terkait dengan kaitan agriculture. Ini juga sering dipakai ini kalau Anda lihat itu di literatur juga banyak sekali di negara-negara seperti India, Thailand ya, mereka menggunakan teknologi buat mendukung agriculture. Ya, ini pemerintah juga sangat serius ya mempush para ilmuwan, para researcher, para engineer untuk thinking supaya banyak poin-poin penting di Indonesia termasuk pertanian itu bisa disupport supaya lebih efektif lagi ya, lebih baik lagi. Oke, yang berikutnya DVB ya, ini juga singkat saja, DVB-T ya, terutama DVB-T dan DVB-T2 ya, di secara umum negara-negara Eropa, Afrika dan Asia juga ya, Australia ini mereka mengadopsi DVB-T ya. Tidak mengadopsi tipe lain seperti yang di Amerika, ini Amerika Latin ataupun di dataran Cina ya. Ya who knows, nanti mungkin akan ada 1-2 perubahan. Di Indonesia udah mulai ya, katanya 2020 berapa gitu wajib ya. Kalau enggak nanti akan bermasalah. Kita lihat kembangannya. Nah, ini beberapa data penting ya, dari mulai frekuensi range-nya, ini di VBT ya, nanti akan menggunakan frekuensinya TV broadcast sekarang ya, nanti akan terjadi switch off dari yang ada sekarang, karena kita akan bisa memanfaatkan untuk banyak sekali program ya yang bisa dilewatkan di sana. Jadi pemanfaatan channel ya itu targetnya. Juga mempunyai implikasi kualitasnya lebih baik, kemudian juga cost capek OPEC untuk DVB itu lebih murah dibandingkan TV analog yang ada sekarang. Jadi teorinya itu ya itu akan memberikan kemaslahatan buat semua pihak. Jadi kalau seandainya masih ada hambatan, ya kita harus cari tahu hambatan di mana dan harus selesai hambatan itu. Yang berikutnya adalah cognitive radio. Nah, ini yang menarik juga. Cognitive radio itu ya kita tahu ya tadi di awal bahwa spektrum frekuensi itu
adalah nyawa dari aplikasi sistem wireless. Setiap aplikasi wireless harus mengambil bandwidth tertentu. Tanpa itu tidak akan bisa. Tetapi kita tahu kabarnya semuanya udah penuh, ya, dan mahal bandwidth itu. Tetapi ternyata pengukuran menunjukkan bahwa banyak yang tidak dipakai. Ini FCC bilang. Ya, bahkan saya juga melakukan pengukuran. Ini pengukuran di sekitar Joglo Raya ini. Saya menggunakan spectrum analyzer sederhana yang bisa saya nyalakan selama berjam-jam dan saya bisa record. Ya, ini adalah data sumbu horizontalnya frekuensi, sumbu vertikalnya dBm, ya, powernya yang saya terima sekian minus sekian dBm. Ya, jadi ini momentan saya bilangnya. Saat ini segini. Nah, ini yang saya record. Ya, ini jam ini berapa jam. Jadi saya record dari sekian ratus, sekian 400 mungkin mega sampai 900 mega, kurang lebih ya. Ya, ini TV semuanya nih, TV. Ya memang TV di sekitar Joglo kencang-kencang karena dekat ya. Tapi di beberapa itu gelap, gelap itu berarti tidak ada sinyal. Kemudian saya setting spectrum analyzer saya dari 1000 sampai 1700, 1800 mungkin ya. Ini lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Ya, jadi memang banyak tempat yang masih kosong, walaupun kabarnya sudah teralokasi sudah pasti, tapi apakah terassign atau belum? Kalau sudah terassign, tetapi masih kosong juga, itu artinya sayang. Gitu. Itu kita udah bilang mahal dipakai, tapi ternyata nggak dipakai. Spektrum itu milik rakyat, jadi harus termanfaatkan secara optimal buat kemaslahatan rakyat. Sehingga muncullah ide spektrum sharing. Ya, spektrum sharing itu kita udah kenal di mana-mana. Ada unlicensed band, ya, Wi-Fi, Bluetooth, itu semuanya spektrum sharing yang dengan segala kelebihannya kita telah memanfaatkan itu secara optimal. Anda bisa masang alat Wi-Fi Anda di rumah atau di katakanlah di kedai kopi kita bisa pasang, ya. Sepakatilah dengan tetangga-tetangga sehingga tidak mengganggu. Kita mengenal yang namanya underlay license bands, ya. Berapa menit lalu saya cerita adanya masking itu namanya underlay license band. Ya, jadi ultra wideband itu harus lebih rendah dari masking tadi, bilangnya underlay. Dan juga yang lainnya di sini ada opportunistic sharing, recycling, ya, spatial multiplexing, beamforming, ini teknologi-teknologi yang nanti akan dipakai. Ada beberapa kekurangannya. Nah, filosofi barunya itu cognitive radio. Kenapa? Supaya frekuensinya tidak fix. Supaya ini indah lah cita-citanya, ya. Nggak apa-apa, vision itu harus indah, tapi nanti akan kita jalani secara tahap bertahap, ya, termasuk bagaimana kita bisa ada sebuah mekanisme mensensing spectrum availability, kemudian katakanlah dealing, ya, ada brokernya atau apapun namanya, ya, supaya kita bisa memanfaatkan ini yang kosong tadi. Ya. Nah, ini slide-nya, ya. Slide ini menunjukkan adanya spektrum. Spektrum itu kita observasi dengan bantuan machine learning, ya, tentunya dengan data-data yang banyak itu kita akan lakukan semacam klasifikasi atau clustering, ya. Itu teori yang ada di machine learning. Jadi kita amati, dari situ kita dapat ilmu. Nah, itulah kita akan coba optimasi untuk kita ambil keputusan, baru kita acting nanti. Dan ini siklus yang terus berputar dalam sistem cognitive radio. Sehingga nanti ketika primary usernya datang, ya kita tahu dari kebiasaan ini, kita udah buru-buru meninggalkan tempat itu. Dan aplikasi yang terakhir adalah aplikasi visible atau visual light communication. Ya naiknya begini nih. Ini naiknya internet users kayak gini. Tadi yang saya singgung, ya. Ini sebenarnya datanya ini data sudah tidak terlalu valid. Saya nggak begitu nggak. Kayaknya ini tahun 2018 prediksinya jadi angkanya masih 4,5, harusnya sudah 5 sekarang. Sudah 5 miliar pengguna internet. Ya, jadi naik terus. Ya. Kita memerlukan kapasitas yang tinggi. Tetapi ya ada masalah tentunya tadi, ya, kembali masalah ini tutup menutup, ya, dengan segala usulan perbaikannya. Ini problem dengan sistem yang ada saat ini, interferensi dan sebagainya lah. Ini intinya kalau kita mau mau mengusulkan barang baru, kita jelekin yang lama gitu. Ya, jadi kita angkat masalah-masalah di barang lama, ya, ini barang baru mau masuk nih kurang lebih gitu. Ya salah satunya tentu frekuensi yang lebar sekali, ya, kita sepakat lah kalau ini nggak perlu ribut. Jadi visible light itu lebar, ya. Visible light itu dari
430 tera sampai 790 tera. Jadi kalau kita lihat ini cukup banyak ini. Berapa ratus tera ini. Ya. Tera itu 1000 kalinya giga. Ya tinggal Anda kalikan aja. Cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Dari sini ke sini 360 tera ya. Selisihnya 360 tera kali 1000 ya. Gede sekali ini, gede. Besar sekali. Kita di gelombang mikro itu dapat beberapa ratus mega aja udah bersyukur. Ini 360 juta mega. Ya, besar. Oke, dari sini ya berkembanglah visible light communication, baik indoor ataupun outdoor. Ini ada salah satu aplikasi yang diukur, saya nggak tahu di Jepang atau di mana. Jadi ya dia memang ngitung kalau kecepatannya tinggi, kecepatan rendah, bearnya berapa ya. Jadi kita lihat ya tentunya di sini nih bearnya nih 10 pangkat minus 10, keren banget nih. 10 pangkat minus 10 untuk daerah sekitar segini. Wah, dekat sekali, 40 cm doang. Tapi kalau Anda downloadnya dengan kecepatan 120 Mbps, ini sampai dengan jarak 1 meter lebih, itu masih bearnya 10 pangkat 10. Kalau Anda puas dengan katakanlah 10 pangkat 8, 10 pangkat minus 8, ya itu yang wilayah kuning ini. Wilayah kuning. Ya ini ya mereka terus berusaha lah ya, untuk melakukan perbaikan terhadap komunikasi ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk proses atau kuliah review yang selama ini kita jalankan selama 1 semester. Ya, mungkin terutama di aplikasi, saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Ibu Bapak yang membackup saya, supporting saya dalam bercerita selama 10 pertemuan, kalau nggak salah ya, Pak Tahar juga ikut cerita, gitu, Pak Prada ikut cerita, semua Pak Hilman, semua ikut cerita ya. Nggak ada yang kelewatan yang kemarin ya, semua ikut cerita. Jadi saya senang sekali di balik cerita-cerita itu kan juga ada semacam pembelajaran ya dari teman-teman yang bikin PowerPoint dari mulai nggak tahu apapun tentang itu jadi tahu beberapa slide sampai berani bercerita 1 jam tentang tema itu, dan yang tidak kalah penting adalah diskusi habis itu ya. Semuanya diskusinya itu sangat fruitful saya bilangnya ya, sangat indah, sangat informatif minimal, dan beberapa itu inspiratif ya. Jadi saya di pertemuan kali ini berencana ingin menutup dengan review ya. Tentu review ini review singkat ya. Kita kalau mau dalemin ya nanti ngulang semester depan. Jangan ngulang semester depan. Jadi Anda harus lulus. Tapi kalau Anda ingin kembangkan, welcome ya. Anda kembangkan, baik antar Anda bisa saling kerjasama dengan saya, dengan Bu Umay ingin kerjasama, atau Anda dengan orang lain, dengan bisnismen di luar sana, atau Anda mengembangkan bisnis itu, membuat startup ya. Wah, itu indah sekali. Pemerintah Indonesia mendukung. Ya, pemerintah Indonesia kemarin kita ada dari BPPT itu cerita, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana, nggak tahu dana pinjaman juga atau apa, menggelontorkan dana bagi orang yang ingin membuat terobosan-terobosan baru. Ya, dan itu dananya besar, bisa up to 100 miliar katanya. Saya nggak tahu buat berapa perusahaan. Tapi ya namanya itu ada peluang-peluang, silakan. Jangan terlalu pusing sama yang apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Yang Anda bisa lakukan apa, itu jalani. Mudah-mudahan nanti ada pihak lain, baik itu teman kita atau negara, itu bisa membantu kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa manfaatkan beberapa menit waktu ke depan. Bu Umay mungkin ada tambahan, silakan Bu Umay. Cukup itu aja, Prof. Nanti insya Allah UAS-nya tanggal 9 Januari ya. Ya. Mungkin sistemnya juga seperti ini, masih online ya, Prof ya. Ya, jadi sekitar jam 11:30 sampai jam 12 Bapak Ibu mengerjakan ya istilahnya kayak apa? Kayak di kampus, cuman ini lewat kamera gitu ya, Prof. Ya kayak inilah, kayak adik-adik Anda atau anak atau ponakan Anda kalau di SD, SMP, SMA ujian gitu ya, kameranya nyala. Kameranya nyala. Jadi permintaan saya pertama itu Anda duduklah di suatu tempat yang tenang, gitu. Jangan lagi berkendaraan ya, jangan lagi naik sepeda gitu, jangan lagi mungkin ada di
puncak gunung mana gitu lagi. Atau ada 1-2 mahasiswa S1 tuh lagi di stadion mana gitu. Janganlah ya, diupayakan selama ujian 1,5 jam itu di tempat yang tenang. Tempat tenang itu kan silakanlah Anda pilih. Kalau Pak Prada itu lagi di San Francisco dia, di balik Golden Gate ya. Kalau dianggap tenang di situ silakan. Kalau Pak Said ini lagi di Taman Asri ya, tamannya yang asri gitu. Ya saya lihat sangat tenang ya, atau mungkin ada di kamar ya. Jangan kayak Pak Mustar itu lagi di bandara kayaknya, atau dari mana itu. Ya jadi duduklah dengan tenang. Di dalam, Prof. Duduklah dengan tenang gitu. Pak Rahmat juga lagi di taman mana gitu ya. Ada buah-buahan di belakangnya. Jadi permintaan pertama saya itu duduklah dengan tenang. Jangan sedang berkendaraan, jangan sedang ada di tempat yang penuh gangguan, nanti akan mempengaruhi Anda juga kan. Yang kedua ya tentu selain Anda siapkan ya kameranya nyala lah, atau per berapa detik nyala lah gitu. Jangan lamaan matinya dibanding nyalanya. Jadi paling enggak ya suasananya bisa kita bikin serius. Ya intinya saya harapkan jangan ada semacam kita tuh ecek-ecek lah, enggak lah. Saya yakin, saya percaya. Saya nemani mereka Bu Umay selama 14 pertemuan ya kita temani, dan Anda semua serius kalau saya lihat ya. Ada di kelas lain itu mahasiswanya berapa? Mahasiswanya 12. Semuanya dimatiin kameranya. Diminta nyalain nggak mau nyalain. Ya, jadi ya enggak lah, enggak kayak gitu. Itu biasanya di S1 kayak gitu. Kalau di S2 relatif lebih ini. Nah, diharapkan itu akan berjalan lancar. Yang berikutnya Bu Umay kaitan dengan TB2 ya, tolong nanti mahasiswa yang belum harus segera. Karena hari ini ya memang sudah definitif, nggak bisa lagi nanti untuk diperbaiki. Jadi tolong biar bisa tuntas tugasnya saya dengan Bu Umay di semester ini terkait sama mahasiswa. Mungkin dari para mahasiswa ada masukan, silakan. Ada komentar, tambahan. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, saya sangat senang sekali ya. Ini memang penutupannya memang hari ini ya, di pertemuan ke-15. Minggu depan itu harusnya libur ya Bu Umay ya. Kalau nggak salah, kalau kita bahasanya minggu tenang ya, kita kan udah selama ini sudah tenang ya, nggak perlu mikir yang lainnya. Ya kita udah tuntas gitu ya. Jadi minggu depan ya mungkin ya itu tadi yang saya harapkan ya. Oke lah, mungkin di antara Anda, wah saya mesti siapin ujian nih Pak, seoptimal mungkin. Ya silakan lah ya. Tapi manfaatkan itu semua tadi cerita saya di awal untuk tesis ya. Karena waktu-waktu saat inilah waktu emas Anda, sehingga nanti ketika lompat ke semester 4, semester akhir di bulan Maret nanti itu secara signifikan porsi tesisnya sudah banyak yang Anda kerjakan. Sehingga beban di semester 4 tidak lagi mulai seperti buat proposal. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Pertemuan yang sangat indah selama 1 semester. Saya ditemani Bu Umay juga. Backup yang luar biasa dari Bu Umay, banyak hal yang luput dari saya, Bu Umay yang mengisi ya, juga para mahasiswa, ini para senior di sini juga banyak ya, dan para anak mudanya juga ya, dan semuanya saya lihat sangat komunikatif ya, tidak malu-malu ya, dan tidak malu-maluin juga ya, walaupun sekali malu-maluin nggak apa-apa lah, tapi bagus, aktif sehingga memperkaya semester kita. Saya sangat happy. Oleh sebab itu, selain minta maaf atas segala kekurangan, saya ingin terima kasih ya Anda membuat semester ini juga tambah bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Silakan kita bisa ditinggal. Terima kasih, Mai. Mohon izin. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Mai.